Wah, ternyata demam jet tempur J-10 mulai menjalar ke Indonesia. Siapa sangka pesawat tempur buatan Tiongkok ini sekarang ramai dibicarakan sebagai calon pendamping 42 Rafale di langit Nusantara. Kok bisa ya? Bukannya Indonesia sudah heboh dengan pengadaan Rafale buatan Prancis? Oke, kita urai pelan-pelan biar nggak pusing. Jadi begini, jet tempur J-10 itu buatan Chengdu Aircraft Industry Group, punya desain yang mirip-mirip dengan F-16 Amerika Serikat, tapi dengan sentuhan khas Tiongkok. Jet ini sudah malang melintang di langit Tiongkok. Bahkan katanya sempat bikin Jepang dan Taiwan mikir 2 kali tiap lihat radar mereka kedip-kedip. Nah, sekarang Indonesia mulai melirik si J-10 ini, katanya sih buat jadi adik kecil bagi si Rafale yang jauh lebih mahal dan canggih. Loh, kenapa harus J-10? Emang nggak cukup dengan Rafale saja? Eits, tunggu dulu. Logikanya begini, Rafale itu kayak sport car Eropa, mahal, canggih, serba bisa, tapi ya jelas nggak mungkin beli banyak-banyak. Nah, si J-10 ini ibarat mobil sport Asia, lebih murah, lumayan gesit, dan kalau beli banyak, armada tempur kita makin kelihatan ramai di udara. Yang bikin lucu, Indonesia sekarang posisinya kayak anak muda yang lagi bingung pilih pacar. Di satu sisi sudah jadian sama Prancis lewat pembelian Rafale sebanyak 42 unit. Di sisi lain mulai kepincut sama Tiongkok yang menawarkan J-10 dengan harga miring. Belum lagi ada rayuan maut dari Amerika Serikat yang bilang, bro, F-16 atau F-35 mau nggak? Bisa kita atur nih. Waduh, makin pusing pala Bang Jenderal. Ngomong-ngomong, kalau J-10 beneran jadi masuk Indonesia, ini bakal jadi catatan menarik di sejarah militer kita. Kenapa? Soalnya selama ini Indonesia cenderung main aman dengan produk-produk dari blok barat. F-5, F-16, Sukhoi Su-30, Rafale, Eurofighter, yang dulu sempat masuk wacana tapi nggak jadi. Kalau sekarang ngangkut J-10, itu artinya TNI AU mulai main 2 kaki. Barat iya, timur juga iya. Strategi macam apa ini? Bisa-bisa bikin teknisi bengong karena harus ngurus mesin buatan Prancis, Rusia, Tiongkok, plus Amerika Serikat kalau F-16 beneran datang. Serius nih. Dari sisi logistik dan pelatihan, campuran armada kayak gini bisa jadi mimpi buruk. Bayangin aja, satu pilot latihan pakai bahasa Prancis, satu lagi pakai manual bahasa Mandarin, satunya pakai bahasa Inggris Amerika Serikat, sementara teknisi lokal garuk-garuk kepala sambil mikir, ini onderdil yang mana lagi ya yang harus dipasang. Tapi ya, siapa tahu ini semua bagian dari strategi besar Indonesia buat bikin negara-negara besar bingung kan? Satu sisi senyum sama Amerika Serikat, sisi lain tos-tosan sama Tiongkok, ujung-ujungnya ikut latihan militer bareng Prancis. Multitasking level dewa. Dari sisi politik, langkah ini juga penuh drama. Kalau Indonesia beneran ambil J-10, Amerika Serikat pasti cemberut. Mereka sudah lama pakai sanksi CAATSA buat nahan negara-negara yang beli senjata dari musuh-musuh mereka. Rusia aja kena, Turki kena, apalagi kalau Tiongkok. Tapi ya, Indonesia kan terkenal lihai main diplomasi zigzag. Mungkin nanti sambil beli J-10, diam-diam juga order F-16 Viper dari Amerika Serikat, biar seimbang. Atau malah siapa tahu Indonesia pamer-pamer dulu ke Rusia soal Su-35 yang mangkrak itu. Biar semua pihak saling melirik. Dari segi performa, si J-10 emang bukan kaleng-kaleng. Jet ini punya kecepatan maksimum sekitar Mach 2,2, bisa bawa rudal udara ke udara PL-8 dan PL-11, plus rudal jarak jauh PL-12. Sayangnya, dibandingkan Rafale yang multi-role sejati, J-10 masih agak kurang di kemampuan serangan udara ke darat. Tapi hey, kalau buat bikin langit Nusantara makin rame dan bikin negara tetangga deg-degan, J-10 jelas bisa diandalkan. Lucunya, kalau kita bandingkan, Rafale itu pesawat yang kalau nongol di pangkalan udara, semua orang bakal foto-foto sambil bilang, wah keren banget. Sementara J-10 mungkin bakal bikin orang bilang, ini pesawat apa ya? Mirip F-16 tapi bukan. Jadi ada unsur kejutan juga kalau nanti beneran dibeli. Bisa-bisa pilot TNI AU yang naik J-10 bakal viral di media sosial cuma gara-gara orang salah sangka. Dan jangan lupa, kalau urusan harga, J-10 itu nggak sampai setengah harga Rafale. Jadi buat Indonesia yang lagi pusing ngurus anggaran pertahanan sambil tetap harus bangun ibu kota baru, jelas ini godaan yang susah ditolak. Tapi tentu saja pertanyaannya bukan cuma soal harga. Ada soal transfer teknologi, perawatan jangka panjang, ketergantungan suku cadang, dan tentu saja risiko politik. Nah, soal risiko politik, ini yang sering bikin para pengamat pertahanan geleng-geleng kepala. Begini loh. Tiap kali Indonesia beli senjata dari salah satu kubu lainnya pasti langsung pasang muka manyun.
Misalnya, waktu Indonesia deal Rafale dari Prancis, Amerika Serikat langsung ngirim sinyal, kita juga punya F-35 loh. Jangan lupa. Di sisi lain, waktu Indonesia ngobrol sama Rusia soal Su-35, Amerika Serikat langsung ngibarin bendera Katsa sambil bilang, awas ya nanti gue sanksi. Nah, sekarang bayangin kalau Indonesia beneran belanja J-10 dari Tiongkok. Bisa-bisa Amerika Serikat langsung ngedumel sambil bisik-bisik sama Prancis, bro, kita harus bikin strategi bareng nih, Indo mulai nakal. Tapi ya, Indonesia memang jago main politik keseimbangan. Di depan Amerika Serikat bilang, kami netral. Di depan Tiongkok bilang, kami sahabat lama. Di depan Rusia bilang, kami tetap hormat. Di depan Australia senyum sambil bilang, kami siap kerjasama. Sementara di depan negara-negara ASEAN, Indonesia tampil gagah, seolah bilang, tenang. Abang di sini jagain kalian semua. Bayangin betapa sibuknya para diplomat Indonesia. Baru selesai rapat dengan delegasi Amerika Serikat, harus langsung ganti dasi buat ketemu utusan Tiongkok. Habis itu, minum kopi sama perwakilan Rusia. Malamnya dinner bareng orang Prancis. Pantas saja kalau ada diplomat yang bilang, bekerja di Kementerian Luar Negeri itu bukan cuma soal diplomasi, tapi juga soal jaga stamina. Kalau bicara teknis, tantangan terbesar dari punya armada campur-campur ini adalah interoperabilitas. Maksudnya, apakah jet-jet buatan beda negara ini bisa ngobrol satu sama lain di udara? Misalnya, Rafale itu sistem komunikasinya berbasis NATO, sementara J-10 pakai standar Tiongkok. Kalau nanti ada misi gabungan, jangan sampai pilot Rafale sibuk panggil bantuan, tapi pilot J-10 nggak paham karena frekuensinya beda. Bisa-bisa nanti ada yang salah dengar, bukannya serang target A, malah dibilang ambil alih landasan B. Waduh. Lalu soal perawatan, ini juga bikin pusing. Tiap pesawat punya ekosistem suku cadangnya sendiri. Rafale butuh spare part dari Prancis, J-10 butuh dari Tiongkok, Sukhoi Su-30 butuh dari Rusia, F-16 kalau datang nanti ya harus beli dari Amerika Serikat. Jadi bengkel TNI AU nanti bakal kayak toko underdeal internasional. Rak Prancis di sebelah rak Tiongkok, sebelahnya rak Rusia, di pojokan ada rak Amerika Serikat. Bayangin teknisi lagi bongkar mesin Rafale, baut yang pas ternyata nyelip di kotak suku cadang J-10. Bisa marah-marah tuh. Ngomong-ngomong soal pilot, ini juga nggak kalah lucu. Pilot J-10 dilatih dengan doktrin Tiongkok, pilot Rafale dengan doktrin Prancis, pilot Sukhoi dengan gaya Rusia, dan pilot F-16 kalau nanti ada pakai gaya Amerika Serikat. Di ruang briefing, instruktur bakal ngomong, baik, hari ini kita latihan bersama. Tapi ingat, jangan sampai salah prosedur. Baru 10 menit, semua sudah pusing. Pilot Rafale protes. Loh, di Prancis nggak gitu caranya. Pilot J-10 nyengir. Di Tiongkok sih begini. Pilot Sukhoi angkat tangan. Di Rusia lebih simple. Waduh, gimana ini, Bang Jenderal? Lalu, kalau ngomong soal efek regional, belian J-10 ini bakal bikin negara tetangga garuk-garuk kepala. Malaysia mungkin bakal mikir, wah, Indonesia makin kuat nih, gimana caranya kita imbangin? Singapura bakal langsung hitung-hitungan. Kita upgrade armada F-16 dan F-35 nggak ya? Australia diam-diam bakal bisik-bisik sama Amerika Serikat. Indo makin nakal, perlu kita tekan nggak? Jadi, keputusan Indonesia bukan cuma soal beli pesawat, tapi soal mengatur ulang dinamika kekuatan di Asia Tenggara. Dan jangan salah, ini semua ujung-ujungnya juga soal duit. Beli jet tempur itu nggak cuma bayar pesawatnya. Ada biaya pelatihan pilot, perawatan mesin, upgrade avionik, pembelian senjata pendukung, rudal, bom pintar, pot targeting, dan sebagainya. Plus biaya operasional per jam terbang yang bisa mencapai puluhan ribu dolar. Jadi kalau Indonesia mau serius main di liga ini, dompet negara harus siap gemuk. Nggak bisa setengah-setengah, nanti malah kayak orang beli mobil sport tapi nggak sanggup beli bensin. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa Indonesia siap dengan semua konsekuensi ini? Apa kita cuma sekadar ikut-ikutan tren demam jet tempur seperti yang lagi rame di kawasan? Atau benar-benar punya rencana jangka panjang untuk memperkuat postur pertahanan udara kita? Ini bukan sekadar soal pamer kekuatan, tapi juga soal strategi bertahan hidup di kawasan yang makin panas persaingannya.